Natmoy, pengalaman akan kegiatan yang mirip sama cerita ini tuh pernah kita bacain sebelumnya. Kegiatan yang mungkin cukup asing buat kita-kita ya dalam nyambut bulan puasa. Tapi meskipun begitu, hal ini tuh cukup melekat, familiar, dan bahkan sakral untuk teman-teman daerah di luar Jakarta sana. Ini tuh namanya padusan. Apaan tuh? Nah, nanti gue ceritain ya. Ini ceritanya tuh dikirim sama seorang perantau namanya Apang, yang kebetulan tuh gak sempet buat pulang kampung ke Sulawesi. Makanya dia diajak sama salah seorang teman deketnya buat ikut nyambut bulan puasa di kampung halaman temennya itu. Sebuah desa tua di wilayah Jawa Tengah yang masih megang teguh adat secara turun-menurun. Nah, salah satunya tadi, si padusan itu. Nanti sepanjang gue cerita, lo akan tahu padusan ini apa. Oke. Mau gak mau, Apang tuh ambillah tawaran si temennya ini daripada dia ngerasa sendirian kan. Apalagi emang si temennya ini tuh dari awal kelihatan kasihan sama si Apang. Oh ya, temen deketnya si Apang ini kita sebut aja Wahyu ya. Jadi dari awal Wahyu ini udah coba intro ke Apang terkait tradisi si padusan ini di kampung halamannya. Ini tuh proses berendam dan membersihkan diri dalam menyambut bulan suci. Dan biasanya dilakuin di sumber mata air. Nah, Apang gak terlalu paham nih soal padusan ini. Yang dia tahu ya cuman mandi besar sebelum puasa untuk ngebersihin diri. Intinya Apang taunya cuma kayak gitu. Nah, tapi ngelihat mukanya Wahyu yang ya kelihatan sungguh-sungguh atau bener-bener gitu, Apang ngerasa ya gue harus excited nih. Namanya juga gue yang diajak gitu kan. Kalau gue ogah-ogahan nanti temen gue juga bingung gitu kan. Apang nih nggak ngasih tahu ke kita secara rinci daerah itu di mana. Tapi buat gambaran aja, situasi desanya tuh tenang. Bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Masih banyak kayak rumah joglo tua, jalanannya tuh masih banyak yang tanah. Bahkan sinyal HP juga suka hilang timbul. Orang-orang di desa itu tuh ramah, tapi sorot matanya kayak nyimpen jarak gitu loh. Ramah tapi nggak deket sama kita. Mungkin karena mereka tuh tahu kalau Apang nih orang luar daerah situ kali ya. Nah, rencananya padusan ini tuh dilakuin besok paginya nih. Besok pagi setelah si Apang sama Wahyu itu nyampe di desa itu. Kata Wahyu banyak yang ikut. Dan emang faktanya banyak yang ikut. Tapi ternyata gak semuanya tuh warga desa itu, Natmoy. Gak semuanya orang. Wow. Nah, di pagi itu Apang sama Wahyu ini berangkat ke mata air sebelum matahari tinggi. Jarak rumah ke mata air ini ada sekitar ya 2 km lah. Mereka jalan kaki, nyusurin kebun sama pepohonan besar. Nah, Apang nih baru sadar kalau rombongan mereka itu tuh cukup banyak. Banyak orang yang dia sendiri tuh gak inget udah atau belum nih dikenalin sama si Wahyu sebelumnya. Mereka nih jalan berkelompok kecil, pakai pakaian sederhana. Kebanyakan lusuh dan mukanya tuh datar. Yang lebih anehnya lagi, mereka kelihatan gak ngobrol sama sekali, Natmoy. Gak bercanda, gak ngeluh, bahkan gak saling tegur sapa satu sama lain. Apang cuma diem doang. Karena sebelumnya dia gak ngapa-ngapain aja udah disini-sini sama warga desa. Apalagi kalau dia so asik gitu kan. Setelah beberapa jam akhirnya sampai juga nih mereka di mata air yang dimaksud. Sekitar mata air itu tuh suasananya sunyi. Airnya jernih, bersih. Tapi dinginnya beneran sampai nusuk tulang gitu. Beneran dingin banget. Gak usah Apang, Wahyu aja nih yang lebih sering ke situ itu masih menggigil. Tapi di situ Apang merhatiin sesuatu, Natmoy. Sambil pelan-pelan nyemplung ke dalam mata air itu, si Apang nih ngelihat kalau beberapa orang yang masuk ke dalam mata air itu tuh masuk nih ke airan dingin kayak gitu, tapi nggak ada ekspresi sama sekali. Menggigil pun enggak. Beneran kayak udah kebal gitu, Natmoy. Kayak biasa ya. Bahkan lebih dari itu. Kalau udah biasa mungkin masih ada kayak respon satu dua hal lah di mata lo atau di muka lo. Ini enggak sama sekali, beneran datar banget. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja jalan ke permukaan air yang lebih dalam sampai tenggelam untuk beberapa menit, balik lagi ke atas naik ke permukaan. Terus gak ada ekspresi sama sekali. Gak wajar kan? Maksudnya kayak sebiasa-biasanya lu udah mandi air dingin di situ, lu nyemplung ke dalam, kalaupun keluar kayak ya mungkin lu ngerasa seger atau apa gitu. Ini nggak ada respon sama sekali. Mukanya biasa aja. Ada merinding-merindingnya, tapi di situ Apang baca bismillah aja. Pokoknya dia coba baca bismillah dan coba berendam di dekat Wahyu lah pas itu. Nah, pas acara padusannya ini selesai dan mereka siap-siap untuk pulang, rombongan lain yang tadinya masih di dalam air tuh langsung kayak buru-buru naik juga.
Mereka kayak pada gak mau ketinggalan. Tapi tetap dengan ekspresi tetap diem dan tetap datar. Apang sempet nanya bisik-bisik ke Wahyu gitu, mereka ini siapa sebenarnya. Tapi Wahyu cuman ngegeleng pelan sambil jawab, udah Pang, sekarang jalan terus aja. Tapi gak bisa tiba-tiba balik normal rasanya. Perjalanan pulang tuh kerasa lebih panjang gitu loh. Apang ngerasa seolah-olah selalu ada yang jalan di belakangnya dia. Setiap kali dicek, selalu ada sosok dengan wajah yang biasa aja, gak serem tapi kosong gitu. Rasanya kayak gak wajar dan aneh. Sesampainya di rumah Wahyu, Apang tuh langsung mandi lagi. Nah anehnya, bau tanah basah tuh masih nempel di kulit. Mau digosok sampai perih pun, baunya tuh gak hilang-hilang. Dan malam harinya begitu udah tidur, Apang ini mimpi Moy. Dia lagi berdiri di mata air yang sama, tapi airnya tuh gelap. Yang sebelumnya kan jernih ya, ini tuh gelap gitu. Dia turun nyemplung pelan-pelan, tapi anehnya gak pernah bisa nyentuh dasar permukaan mata airnya. Karena kayak ya mata air tuh kan maksudnya kolam gitu kan, atau bukan kayak danau yang dalam lah. Tapi ini entah kenapa dia gak bisa nyentuh bagian bawahnya, gak nyampe tanah atau gak nyampe batu-batuan. Dan pas bangun di pagi harinya, lo tau gak, badannya Apang nih basah kuyup. Basahnya tuh dari keringat, tapi kayak beneran sebanyak itu, beneran kayak dia habis nyemplung ke dalam kolam. Padahal dia habis mimpi kan. Apang sama Wahyu tuh jadi kelihatan pucet, lemes, kayak orang sakit lah. Sedangkan sosok-sosok si orang diem dari rombongan lain kemarin, yang sesekali dilihat sama Apang pas keliling desa, itu tuh gak ada yang ngalamin kayak gitu. Apang bilang lah ke Wahyu, aneh yuk, mereka kan kemarin ikut kita padusan juga, tapi kok kelihatannya mereka biasa-biasa aja. Nah Wahyu cuma nunduk terus jawab, mereka emang selalu ikut padusan Pang. Nah dalam pikirannya Apang, selalu, ya berarti sering dong. Bisa jadi emang mereka udah kebal banget kali ya. Tapi tetap aja munculin pertanyaan buat Apang. Dan malam-malam berikutnya gangguan tuh makin menjadi-jadi. Air di gelas tuh kerasa amis, terus kamar mandi tuh bau lumpur. Dan pas Apang tuh lagi ngaca nih, bayangannya dia tuh kayak sedikit telat gerak gitu loh. Di malam terakhir sebelum puasa, Wahyu akhirnya ngomong, suaranya sambil gemeter. Katanya, air mata itu tuh emang gak pernah kosong Moy. Emang ada penunggu yang tinggal di situ. Dan padusan ini, itu tuh bukan cuma ngebersihin badan doang, tapi sekaligus ninggalin hal-hal yang gak boleh ikut masuk ke bulan puasa. Dan mereka, kata Wahyu, itu tuh rombongan yang gak menggigil kemarin. Itu tuh emang bukan orang Moy. Malam itu tuh beneran jadi momen dimana Apang ngerasain kehadiran dari mereka tuh paling jelas. Mereka si makhluk-makhluk ini ya. Bukan suara, bukan penampakan, tapi rasa kayak ada orang yang duduk persis di samping Apang. Deket, intim, kayak tamu. Apang gak berani noleh. Dadanya berat, nafasnya pendek. Udah ada sedikit keyakinan Apang kalau sosok mata air itu tuh emang sekarang udah ada di rumahnya Wahyu. Tapi rasanya bukan buat nyelakain gitu. Rasanya cuma buat nunggu atau ngawasin aja. Nah untungnya sahur hari pertama Ramadan, Wahyu nyuruh Apang buat mandi lagi. Tapi kali ini lebih diniatin dan disertain sama doa. Gak usah buru-buru katanya. Abis itu Apang diajak buat baca-baca beberapa ayat yang bisa jadi pelindungan diri lah. Apang ngikut aja pokoknya. Abis itu pas azan subuh berkumandang, tiba-tiba bau tanah hilang Moy. Dada Apang juga udah gak sesek lagi rasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak padusan, akhirnya Apang bisa ngerasain lagi tenang dan lega. Dan syukurnya abis itu tuh sampai 30 hari Ramadan beneran gak ada gangguan-gangguan buat Apang. Tapi dari situ Apang jadi paham satu hal, gak semua tradisi, mau yang tujuannya baik pun, itu selalu aman. Bahkan di beberapa daerah di Jawa beneran ada tempat-tempat yang emang gak pernah kosong. Dan tempat-tempat itu cuman nunggu aja siapa yang datang ke sana tanpa benar-benar bersih. Gua ngerasa jadi Apang serem sih anjir. Dia ngikut temennya ya, datang ke desa itu gak tahu apa-apa, ikut tradisi, kena gangguan setan. Gila, ngeri anjir. Iya,